Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss di pelajaran tematik. Tema yang akan kita pelajari kali ini tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 2. Sebelum belajar, let's say basmalah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Membaca wacana untuk menjawab pertanyaan. Melakukan percobaan untuk mencari informasi tentang volume. Berlatih melempar dan memantulkan bola. Menceritakan pengalaman menolong teman di depan kelas dan menuliskan arti penting sikap tolong-menolong. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Mari kita perhatikan gambar bola basket dan bola plastik ini. Keduanya sama-sama bola, namun ukurannya berbeda dan bahannya berbeda. Menurut kalian, bola mana yang massanya lebih besar? Sekarang kita coba letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah gambar berikut. Iya, benar. Jadi, bola basket berada lebih rendah dari bola plastik. Itu menunjukkan bahwa bola basket lebih berat dari bola plastik. Karena bahan penyusun bola basket beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis, sedangkan bola plastik terbuat dari plastik. Nah, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi, benda yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat berikut ini. Yuk kita perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari balok H? Kita perhatikan timbangan berikut ya. Balok Y berada lebih rendah dari balok H. Jadi, balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Gelas ukur berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar atau kecil dari botol A? Iya, lebih besar dari botol A. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari bola yang tidak kempes? Iya, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Karena bola yang kempes berada lebih tinggi dari bola yang tidak kempes. Itu menunjukkan bahwa bola yang kempes lebih ringan dari bola yang tidak kempes. 6 apel mempunyai massa yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan semangka. Karena 6 apel sejajar dengan 1 semangka, jadi 6 apel mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat
Iya, lebih kecil dengan satu semangka. Berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat tersebut. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi, seperti gambar berikut ini. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Sama seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari dan gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Seperti gambar berikut ini. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Berikut adalah percobaan tentang volume benda. Kalian bisa melakukan percobaan berikut di rumah bersama kakak atau orang tua kalian ya. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada gelas ukur, benda padat, di sini benda padatnya batu. Benda padatnya bisa kalian ganti dengan benda padat yang lain ya. Lalu ada air dan ada balon. Pertama, isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Iya, yang terjadi adalah volume air dalam gelas ukur bertambah. Volume benda padat tidak berubah. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian, tambahkan air hingga 500 ml. Perhatikan gambar ya. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Yang terjadi adalah volume air dalam gelas ukur bertambah. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Lihat, apa yang terjadi setelah udara ditiupkan ke balon? Yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke balon adalah volume balon bertambah. Ini dibuktikan karena balon mengembang setelah ditiup, karena udara mengisi seluruh ruang dalam balon. Jadi, benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda tak hidup. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan ruang atau volume. Berikut adalah aneka bola yang ada di sekitar kita. Pernahkah kalian melihat bola-bola tersebut?
Kalian bisa melakukan berbagai gerakan dengan menggunakan bola-bola ini. Kalian bisa pilih bola mana yang menurut kalian bisa memantul paling tinggi. Sebelum kalian pilih bola mana yang bisa memantul paling tinggi, apakah kalian tahu gerakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek seperti bola disebut gerak apa? Iya, gerak manipulatif. Gerak manipulatif merupakan gerak yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek. Objek atau alat yang digunakan dalam olahraga salah satunya adalah bola. Contoh gerak manipulatif diantaranya adalah menangkap, melempar, menendang, menggiring, memukul, memantulkan, dan lain sebagainya. Setelah kamu dapat menentukan bola mana yang memantul paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Adapun latihan memantul dan menangkap bola sebagai berikut. Yang pertama atau latihan pertama memantulkan bola kepada teman. Latihan kedua, memantulkan bola ke lantai. Latihan ketiga, memantulkan bola sambil berjalan. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-temannya segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. Ada yang tahu UKS itu singkatan dari apa? Iya, UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Kalian juga bisa ya menceritakan tentang pengalaman kalian ketika menolong orang lain, seperti Edo dan Benny tadi. Kira-kira mengapa ya kita perlu menolong orang lain? Iya, kita perlu menolong orang lain karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Menolong orang lain juga akan menciptakan kerukunan antar sesama. Selain itu, juga bisa mempererat tali persaudaraan. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan giat. Terima kasih. Dah.